pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kita membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga apa yang kita belajari hari ini lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap? Al-Fatihah. Selesai. Pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi yang berjudul puasa wajib dan puasa sunnah. Mari anak-anak kita buka buku paketnya. Puasa, pengertian puasa atau yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan shaum. Secara bahasa mempunyai arti mencegah atau menahan diri. Adapun secara istilah, puasa atau shaum artinya menahan diri dari segala sesuatu, baik makan, minum, atau sesuatu yang membatalkannya, dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, diawali niat dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalil nakli, puasa di bulan Ramadan itu wajib bagi setiap muslim, terdapat di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Macam-macam puasa itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah puasa wajib. Yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang sudah baligh dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Adapun macam-macam puasa wajib ada 4, yaitu yang pertama adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam keempat. Puasa wajib ini dimulai diperintahkan pada tahun kedua Hijriah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Yang kedua adalah puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar, janji kebaikan yang pernah diucapkan. Puasa ini wajib dilaksanakan ketika keinginannya atau cita-citanya terpenuhi. Misalnya, kamu ingin sekali lulus SMP dan memperoleh predikat 10 besar di sekolah. Jika keinginan mulia itu terwujud, kamu berjanji untuk puasa 3 hari. Nah, ketika cita-cita itu ternyata terpenuhi, maka janji nazar untuk berpuasa 3 hari tersebut harus segera kamu laksanakan. Yang ketiga adalah puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya. Sebagai contoh, orang yang meninggalkan puasa karena sedang haid berkewajiban mengganti puasa tersebut di bulan yang lainnya. Apabila meninggalkan puasa 6 hari, maka baginya mengqadha 6 hari sebanyak jumlah hari yang telah ditinggalkan. Puasa kafarat. Puasa kafarat adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Puasa kafarat wajib dilaksanakan apabila terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, tidak mampu memenuhi nazar. Yang kedua, berkumpul dengan istri pada siang hari di bulan Ramadan. Yang ketiga, membunuh secara tidak sengaja. Yang keempat, melakukan zihar kepada istrinya atau menyamakan istrinya dengan ibunya. Yang kelima, mencukur rambut ketika ihram. Yang keenam, berburu ketika ihram.
Yang ketujuh, mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamattu atau qiron. Selain diperintahkan untuk melaksanakan puasa wajib, kita juga dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Cara mengerjakannya sama seperti melaksanakan puasa Ramadan, yaitu dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dalam pelaksanaannya, puasa sunnah ini dikaitkan dengan bulan, hari, dan tanggal. Puasa sunnah ini apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala. Namun apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Tahukah kalian anak-anak apa saja macam-macam puasa sunnah itu? Belum tahu, Bu. Puasa sunnah. Yang pertama adalah puasa Syawal. Puasa Syawal ini berjumlah 6 hari. Adapun untuk pelaksanaannya adalah dimulai dari tanggal 2 Syawal setelah hari raya Idul Fitri sampai akhir bulan Syawal. Yang kedua adalah puasa Arafah. Puasa Arafah ini dilakukan tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah, 1 hari sebelum hari raya Idul Adha. Yang ketiga, puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis ini disebut dengan puasa Senin Kemis karena pada hari itulah puasa ini dikerjakan. Yang keempat, puasa Asyura dan puasa Tasyu'a. Puasa Asyura ini dikerjakan pada tanggal 10 Muharram. Puasa ini juga merupakan puasa sunnah yang mempunyai keutamaan tersendiri. Waktu yang diharamkan untuk berpuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan Maha Bijaksana. Dalam waktu-waktu tertentu kita dilarang berpuasa. Adapun waktu yang diharamkan untuk berpuasa adalah saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, hari tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Dan yang terakhir adalah hari yang diragukan. Apakah sudah tanggal 1 Ramadan atau belum? Hikmah berpuasa, kita bisa meningkatkan iman dan takwa serta mendorong seseorang untuk rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan tujuan utama orang yang berpuasa. Yang kedua, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. Yang ketiga, melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Karena orang yang berpuasa terdidik menahan kelaparan, kehausan, dan keinginannya. Tentulah dengan sabar ia dapat menahan segala kesulitan tersebut dan dapat mengendalikan hawa nafsu dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Demikian penjelasan singkat mengenai macam-macam puasa sunnah dan puasa wajib beserta hal-hal yang disunahkan dan hal-hal yang harus kita jauhi di waktu mengerjakan ibadah puasa, baik itu puasa wajib atau puasa sunnah.